minggu tuh. 1 minggu saya lagi cuti balik. Ya biasa kalau tugas kan dikasih cuti ya libur. Saya lagi cuti tuh tsunami tuh. Alhamdulillah diselamatkan bersama Tuhan. Iya, seharusnya kalau berbicara logika saya udah mati, sudah. Tapi alhamdulillah masih diselamatkan terus. Saya diselamatkan itu banyak kejadian diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto, Pak Denamil kita. Alhamdulillah. Saya mau menanyakan nih Pak. Boleh Pak? Boleh Bang. Ya setidaknya bisa mempromosikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya banyaklah orang-orang Indramayu menjadi orang-orang hebat. Saya mau menanyakan pendidikan Bapak tahun berapa saat itu ya, dan apa yang bisa membuat motivasi Bapak bisa sampai sekarang ini? Saya kebetulan lahir di Desa Jambak, Kecamatan Kedung, Kabupaten Indramayu. Sampai kelas 4 SD, saya pindah ke Cimahi, Bandung. Jadi dari kelas 4 SD sampai SMP, sampai STM saya di Bandung. Dari situ tahun 92 saya langsung daftar Sabah Umum. Sabah Umum, alhamdulillah sekali tes lulus, terus saya dapat pendidikan di Pusdikpasus, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Nah, terus setelah masih di Bandung juga, setelah itu saya berinas di Cijantung di Makupasus. Di Jakarta sampai 8 tahun, alhamdulillah saya menjadi perwira. Di tahun 2000 saya sudah jadi dilantik Letnan 2. Itu terpikirkan nggak Pak bisa sampai saat ini waktu itu gitu? Waktu itu saya juga tidak disangka-sangka, di luar perkiraan saya. Saya juga waktu daftar itu melihat yang daftar itu ribuan, sedangkan waktu itu alokasi 200 yang alokasi katanya. Saya juga sudah apa iya, apa bisa, tapi saya juga sujud syukur saya waktu itu saya lulus gitu. Berapa saudara Pak? Saya 3 saudara. Saya anak pertama, adik saya perempuan semua 2. Nah, pertama kali dinas yang paling jauh di mana Pak? Pertama yang paling jauh, saya waktu di Kopassus saya ditugaskan pertama ke tim-tim. Tahun berapa Pak itu? Tahun waktu jejak pendapat itu. Jejak pendapat, kebetulan kita ya hasilnya seperti itu, jadi tidak lama kita balik kanan. Terus saya tugas lagi ke Kalimantan. Dari Kalimantan biasa kembali lagi ke Jakarta, terus berangkat lagi ke Aceh. Aceh 2 kali. Yang pertama waktu DOM, daerah operasi militer. Terus yang kedua pada saat darurat militer. Jadi darurat militer tahun? Waktu itu tahun 2005-an lah, waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh tuh.
selisih 1 minggu, alhamdulillah saya pulang ke Indramayu, pulang dari Aceh, tsunami datang tuh. Alhamdulillah saya termasuk. 2005 ya. 2005. Pertama kali datang ke Indramayu di mana Pak Dinas? Pertama saya datang, saya langsung ke Makodim. Ke Makodim. Setelah Makodim saya izin ke makam Raden Bagus Arjawi Laodra. Saya putra daerah, saya pulang kampung, saya ya belum nuwun lah gitu. Alhamdulillah. Saat itu keluarga terus bisa pulang kampung, mungkin terharu, sangat bahagia ya Pak. Bisa pulang ke sini ya Pak ya. Istri saya pertama itu orang Belea. Terus pada saat saya tugas, waktu istri saya meninggal saya juga tidak tahu. Subhanallah. Jadi saya bisa pulang itu setelah mau dimakamkan. Jadi saya diizinkan pulang itu setelah karena perjalanan jauh, ya sudah jadi mayit, sudah terbungkus, tinggal pemakaman saja. Karena nunggu saya dimakamkan itu jam 9 malam itu. Jadi dari rumah sampai ke kuburan itu pakai listrik neon pada saat itu. Karena nunggu saya. Luar biasa. Ya memang itu udah resiko saya dan ya sudah resiko saya menjadi TNI. Di saat posisi Bapak, kan ini kan pindah dari tempat, ya ibaratnya karakternya ya Pak ya. Ibaratnya. Apa yang dirasakan Bapak saat itu? Di saat posisi dinas di luar Indramayu. Pada saat di luar ya saya yang ada di dalam hati saya melaksanakan tugas bagaimana tugas berhasil karena membawa nama TNI dan membawa nama negara agar tetap utuh. Terus masyarakat sana bergaul seperti yang ada di Indramayu seperti itu Pak. Alhamdulillah, setiap saya tugas dimanapun saya berada, alhamdulillah selalu disambut oleh masyarakat di sana karena saya berprinsip di mana bumi dipijak saya langit dijunjung. Jadi saya menghargai semua orang. Jadi, alhamdulillah datang kita disambut, pulang juga kita diantar. Subhanallah. Itu terharu ya Pak ya. Luar biasa. Nah ini kan Bapak kan udah ada di Indramayu ya. Berarti udah berapa tahun nih Pak terhitung pindah pertama sampai sekarang? Saya pulang ke Indramayu tahun 2010. 2010 berarti udah 12 Sudah 12 tahun. tahun. Yang nah pas datang ke Indramayu nih, tempat di mana yang paling seru? Dari saya bertugas di Koramil itu pertama di Koramil Kerangkeng, terus Koramil Kertasmaya, terus Koramil Lelea, terus Koramil Sliep, terus sini Koramil Bener. Yang paling menantang bagi saya itu Koramil Kerangkeng. Luar biasa nih Pak. Alhamdulillah kita yang hari ini masih bisa ngobrol nih Pak. Iya, Pak Dokter. Ngobrol santai. Ini kan suasananya adem ya Pak. Adem ya. Tadi suka duka tadi kan di satu sisi. Ya Pak, Bapak kan sudah ke kampung halaman ya. Sudah, alhamdulillah orang Indramayu sudah kembali. Sudah kembali pulang kampung. Pulang kampung ya. Apa yang dirasakan di Indramayu Pak, pas saat dinas di Indramayu? Yang dirasakan ya saya bahagia bisa tugas di kampung sendiri, bisa Mengabdi. mengabdi ke desa sendiri atau di kampung sendiri lah gitu. Apa yang saya dapat di luar itu
bisa saya bawa pulang. Saya ingin Indramayu ini, kalau saya lihat panas, gersangan gitu ya. Iya. Saya ingin tuh bersih, rapi, berbunga. Jadi tanaman di jalan-jalan raya itu tertata rapi, jadi terlihat indah. Nah, Bapak pas dinas tempat yang rawan di Indramayu di mana Pak saat itu Pak? Di Indramayu yang koramil yang ini tuh koramil kerangkeng. Gimana Pak ceritanya Pak di Kerangkeng Pak? Koramil kerangkeng itu ya sama waktu itu masih rame-ramenya begal di Kerangkeng. Pada saat itu saya tugaskan di sana. Ya, memang betul setelah saya di situ begal tuh hampir setiap jam pada saat itu. Setiap jam saya melihat, mendengar laporan dari masyarakat itu ya merasa terpanggil lah gitu. Akhirnya ya saya ungkap, saya tangkap, saya cari, saya kejar kan gitu. Ya tentu saja kerjasama dengan polisian juga. Kita membantu, kita kejar, kita tangkap, kita serahkan ke polsek. Nah, saat itu udah meredam tuh begal di situ. Pada saat itu ya sempat ramai juga sih, sempat pada saat itu operasi gabungan sama Polres, banyak sekali motor bodong di situ, banyak yang tertangkap, bahkan ada perlawanan dari kelompok-kelompok begal itu. Luar biasa. Dia menyerang kita juga, menyerang dia karena merasa terusik, dia menyerang kita. Akhirnya karena dia menyerang kita, ya kita serang balik kan gitu. Alhamdulillah banyak yang tertangkap, banyak yang di LP kan waktu itu. Karena kita bersama dengan Polres langsung. Banyak yang tertangkap, banyak BB yang diserahkan Dapat ke Polres. serahkan ya. Nah, saat Indramayu pernah banjir tuh Pak. Ya banjir. Ya kan. Gimana Pak melihat situasi saat itu Indramayu banjir Pak? Pada saat banjir juga, alhamdulillah saya masih di Kerangkeng pada saat banjir itu. Banyak pada saat banjir itu banyak ular yang masuk rumah. Banyak ular yang masuk rumah, masuk ke atap-atap rumah. Ada yang ke lemari segala macam. Banyak warga masyarakat yang laporan ke Koramil, Pak di rumah saya ada ular. Saya tanya, kan ada suaminya, ada bapaknya. Suami saya takut katanya. Akhirnya ya terpaksa saya, karena suaminya juga takut katanya, tetangganya juga takut, karena memang saya datangi itu memang bukan ular-ular biasa, ular-ular yang beracun juga. Ya terpaksa saya sampai naik rumah, naik plafon, saya tangkap tuh ular itu. Intinya kan adu kecepatan saja itu. Nah, ini cerita nih buaya nih. Ini gimana Pak ceritanya nih Pak awalnya? Tempat di warga Sliep gitu, Koramil Sliep. Nah, kadang-kadang buaya ini suka lepas pada saat banjir. Suka lepas di situ, sedangkan di tengah-tengah penduduk bahaya juga anak-anak kan gitu. Akhirnya karena saya nilai membahayakan warga ini, akhirnya saya amankan ke Koramil. Tujuannya ya mengamankan. Subhanallah. Nah, ini kan saat itu pandemi ini Pak. Saat itu kan luar biasa tahun 2021 ya Pak. Ya, 2021. Kita ditugaskan oleh pemerintah untuk percepatan vaksinasi dan untuk tentang masalah protokol kesehatan juga ya. Apa Pak yang dirasakan saat itu? Kan Bapak kan dulu kita melihat di tim-tim mungkin ya ada musuh nyata ya. Nah, sekarang ini pandemi COVID-19. ya. Memang pada saat COVID itu kita menghadapi masyarakat itu berbagai macam watak dan karakter. Ada juga yang nurut, ada juga yang istilahnya tidak mau kan gitu.
Sedangkan itu kan program pemerintah, tujuannya bagus agar masyarakat tidak kena COVID kan itu. Jadi ya berbagai macam cara lah kita lakukan agar dia mau kan gitu. Iya. Karena saya berprinsip nggak mungkin negara itu istilahnya tujuannya yang tidak pasti tujuannya baik. Iya. Jadi saya kerjasama juga dengan ya instansi lain lah untuk bersama-sama. Malam hari. Malam hari itu nggak mengenal jam itu. Kadang-kadang ada juga di Desa Tugu itu, Kecamatan Siep gitu. Ada yang meninggal kena COVID tidak boleh dimakamkan di Tugu itu. Padahal dia istrinya orang Tugu. Ditolak gitu. Betul. Di demo oleh warga. Akhirnya ya kita cari solusi yang lain supaya tidak ini kan tidak terjadi inilah hal yang tidak diinginkan. Luar biasa ya. Ada pesan apa dengan terjadinya COVID kemarin, Pak? Kan sejak itu kan saat itu kan TNI Polri ya bersatu lah ibaratnya untuk percepatan vaksinasi, Pak. Bisa disampaikan, Pak? Pesan saya ya kita harus kerjasama betul dengan Pak Dokter, dengan Kepala Puskesmas, dengan bidan-bidan yang lain itu. Jadi perintah semuanya, Pak ya. Ya semuanya perintah, apapun resikonya itu harus kita lakukan itu. Nah, ini kan dengan kesibukan Bapak nih, pandemi kemarin kan ya. Jadi Bapak ini nanam nih beli atau apa nih, Pak? Bikin sendiri? Saya nanam sendiri itu, Pak Dokter. Luar biasa ini. Saya bikin sendiri. Jadi biar betah di rumah dinas ya? Iya, biar betah terus. Banyak burung, banyak apa ya? Iya, biar kantor itu bersih, rapi, itu indah. Itu tujuan saya. Sejak kapan Pak senang melaksanakan apa? Nanam bunga ini. Iya. Sejak belum lama saya lihat kok bagus gitu. Bagus, saya liatin, saya nanya gimana cara nanamnya segala macam. Saya tiru. Ini luar biasa nih. Jadi di saat posisi kita dengan kesibukan rutinitasnya ya Pak ya, kita bisa mengerjakan sesuatu ya yang bisa bikin apa? Betah ya Pak. Ya, betah. Ini ada kolam juga ya Pak ya? Iya, kolam. Oh, burungnya banyak ya Pak? Ya, banyak. Nah, pesan apa Pak untuk masyarakat Indramayu dan khususnya pemuda-pemudinya gitu? Pesan saya untuk pemuda-pemudi Indramayu ini, ya kejarlah cita-cita dengan penuh semangat gitu. Jangan lupa berdoa, tahajud, wirid, puasa. Jadi kita punya cita-cita itu agar tercapai itu harus dipuasain, diwiridin gitu. Luar biasa. Jadi biar nanti sukses ya Pak ya? Sukses. Di kampung halaman ya Pak? Ya. Bisa kembali ke Indramayu lagi ya Pak ya? Terus ya kunci itu kita harus nurut sama apa perintah orang tua. Jadi luar biasa ini. Jadi ada pesan tadi, jangan lupa doa ya. Terus kedua, nurut dengan orang tua. Karena itu kunci sukses ya Pak. Kunci. Pak, terima kasih nih Pak. Sudah bisa ngobrol. Iya. Alhamdulillah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Dokter. Ya Pak. Nah, terima kasih.